Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم جميعا. Ini merupakan pertemuan pertama dari rangkaian daurah kita, daurah persiapan Ramadan di masjid kita tercinta, Masjid Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Sebagai pembuka, hadirin rahmati Allah, sebelum kita memasuki tema, yaitu kita mengangkat permasalahan akidah dan manhaj yang kita ambil dari fikih puasa. Sebelum kita memasuki materi tersebut, kita ingin mengingatkan beberapa hal terkait dengan menyambut Ramadan. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, hadirin rahmati Allah, dalam menyambut Ramadan. Yang pertama, berdoa sebelum tiba Ramadan. Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian telah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan bagi kalian doa kalian. Maka yang perlu kita perhatikan dan perlu kita lakukan untuk menyambut Ramadan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin rahmati Allah, doa yang bermanfaat untuk menyambut Ramadan ada 3 jenis atau 3 macam. Doa yang bermanfaat untuk menyambut bulan Ramadan ini ada 3 macam. Yang pertama, doa agar disampaikan ke bulan Ramadan. Atau dengan kata lain, doa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Misalnya dengan berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan Ramadan. Allahumma ballighna, ba lam ghain nun alif, Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan Ramadan. Atau secara harfiahnya, sampaikanlah hayat kami hingga kami bisa menunaikan ibadah Ramadan. Ini doa pertama yang bermanfaat bagi seseorang untuk menyambut Ramadan, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usianya sehingga dia mendapatkan kesempatan untuk menunaikan ibadah Ramadan. Kemudian yang kedua, doa meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mengamalkan amal saleh di bulan Ramadan. Berdoa kepada Allah agar diberikan taufik untuk melakukan amal saleh di bulan Ramadan. Misalnya dengan berdoa, Allahumma a'inna fihi 'ala as-siyami wal qiyami wa ma tuhibbu min sa'iril a'mal. Ya Allah, berikanlah kami pertolongan untuk melakukan puasa dan untuk melakukan qiyam. Qiyam, kata An-Nawawi rahimahullahu taala, salat tarawih. Namun kata Ibnu Hajar, maksud An-Nawawi menafsirkan qiyam Ramadan dengan salat tarawih adalah dengan melakukan salat tarawih
seseorang telah dianggap melakukan qiyam Ramadan. Dengan melakukan salat tarawih, seseorang dianggap melakukan qiyam Ramadan. Namun salat tarawih bukan satu-satunya qiyam Ramadan. Tapi kalau dia ingin mengumpulkan qiyam Ramadan itu dalam satu waktu, yaitu dia lakukan salat tarawih. Qiyam Ramadan bisa diartikan secara umum adalah ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan, membaca Al-Quran, berzikir, dan seterusnya. Doa yang kedua adalah meminta taufik kepada Allah agar bisa melakukan amal soleh di bulan Ramadan. Misalnya dengan berdoa, Allahumma a'inna fihi 'ala siyam wal qiyam wa ma tuhibbu min sairil a'mal. Ya Allah, berikanlah kami bantuan untuk puasa Ramadan, qiyam Ramadan, itu beribadah khususnya salat tarawih, dan melakukan amal-amal yang engkau cintai, dan melakukan amal-amal yang engkau cintai. Intinya seseorang berusaha untuk berdoa kepada Allah, minta taufik agar bisa beramal soleh di bulan Ramadan. Kemudian doa yang ketiga yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar termasuk dalam golongan orang-orang yang diterima ibadahnya di bulan Ramadan. Berdoa kepada Allah agar Allah menjadikannya termasuk dalam golongan orang-orang yang diterima ibadahnya di bulan Ramadan. Kemudian agar Allah menutup Ramadan yang dia tunaikan, agar Allah menutup Ramadan yang dia tunaikan dengan membebaskannya dari api neraka, dengan membebaskannya dari api neraka. Misalnya dengan berdoa, Allahumma ja'alna fi Ramadana minal mutaqabbalina wahtim lana bil 'idqi minan niran. Ya Allah, jadikanlah kami di bulan Ramadan termasuk dalam golongan orang-orang yang diterima ibadahnya, dan berikanlah kami akhir atau tutuplah Ramadan dengan memerdekakan kami dari api neraka. Ini 3 doa yang bermanfaat bagi seseorang dalam menyambut Ramadan. Doa yang pertama, agar Allah berikan usia yang panjang sampai ke Ramadan yang akan datang, karena tidak sedikit keluarga kita, kerabat kita, orang-orang di sekitar kita mengharapkan untuk bertemu dengan Ramadan tahun ini, namun ajal mendahului mereka. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana faedah yang kita sering ulang-ulang dalam majlis sahih targhib wa tarhib, yaitu usia seorang muslim itu adalah lebih baik baginya daripada kematiannya. Karena ketika seorang muslim bertambah usianya, maka bertambah kesempatannya untuk melakukan ibadah dan amal saleh. Maka jangan pernah kita meminta kematian, jangan pernah meminta mati bagaimanapun sempitnya musibah yang menimpa kita. Kemudian yang kedua, doa meminta kepada Allah taufik untuk berpuasa, beribadah, melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah di bulan Ramadan. Karena banyak orang yang sampai kepada bulan Ramadan namun tidak memanfaatkan Ramadan sebaik-baiknya, tapi dimanfaatkan Ramadan untuk hal-hal yang lain seperti berjualan atau seterusnya. Kemudian yang ketiga yaitu doa agar diterima ibadah kita, agar dibebaskan dari neraka. Jangan sampai puasa yang kita lakukan selama 1 bulan penuh ditambah dengan ibadah-ibadah di dalamnya, termasuk iktikaf, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak bisa terbebas dari api neraka. Kemudian yang kedua, cara kita menyambut bulan Ramadan, ikhwatal iman, azallahu wa iyyakum jami'an, yaitu
menyambut bulan Ramadan dengan niat yang tulus, dengan niat yang murni. Bagaimana niat yang tulus dan murni tersebut? Yaitu dia bertekad untuk beramal soleh di bulan Ramadan. Dia hendaklah menyambut Ramadan dengan niat seperti itu, bahwa jika Allah pertemukan dia dengan bulan Ramadan, maka dia akan melakukan amal soleh di dalam Ramadan. Imam Ahmad berkata kepada putranya Abdullah, "Ya Abdullah, inwil khair." Wahai Abdullah, niatkanlah kebaikan. Jangan lupa untuk meniatkan kebaikan. Fa innaka wa illam ta'mal fa niyatul khair laka amal. Sungguhnya jika engkau tidak melakukan apa yang kau niatkan karena kondisi atau karena terhalang, maka sesungguhnya meniatkan kebaikan itu merupakan amal bagimu. Artinya niat itu akan dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala sebagai amal, sebagai amal kebaikan. Maka hendaklah seseorang meniatkan kebaikan, berniat untuk melakukan kebaikan. Jika dia terhalang untuk melakukan apa yang dia niatkan, sesungguhnya Allah akan sampaikan dia kepada niatnya, yaitu Allah berikan dia pahala. Kemudian yang ketiga, cara seseorang menyambut bulan Ramadan adalah seseorang menyiapkan dirinya dengan terus mengingatkan dirinya bahwasanya manfaat amal soleh yang dia lakukan itu kembali kepada dirinya. Menyiapkan dirinya untuk bertemu dengan Ramadan, dan dia terus ingatkan dirinya bahwa segala amal soleh yang dia lakukan manfaatnya itu untuk dirinya, bukan untuk orang lain, bukan untuk siapa-siapa, tapi semua amal soleh yang dilakukan itu untuk dirinya sendiri. Sehingga sepantasnya dia memanfaatkan apa yang Allah luangkan bagi dia dari usianya dan yang tersisa dari ajalnya, kemudian yang tersisa dari kekuatannya, dia manfaatkan semua itu untuk beramal saleh. Kita tidak tahu usia kita berapa, tapi selama Allah memberikan kita usia, maka hendaknya kita ingat ini, bahwa 2 rakaat yang kita lakukan, sehari puasa yang kita lakukan, 1 rupiah sedekah yang kita keluarkan, dan seterusnya, itu kebaikannya kembali kepada kita, bukan untuk orang lain, tapi kita sedang mengusahakan kebaikan untuk diri kita. Dan ini akan bisa memotivasi seseorang untuk terus memanfaatkan usianya untuk berbuat baik. Dan hendaklah dia digerakkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha." Barang siapa yang beramal saleh, maka amal saleh itu manfaatnya bagi dia, bagi dirinya. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, berbuat dosa, maka keburukannya akan kembali kepada dirinya juga. Kemudian yang keempat, cara seseorang untuk menyambut bulan Ramadan adalah mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Ini 4 cara untuk menyambut bulan Ramadan agar bermanfaat. Nah, jelas salah ya. Nanti di akhir jika ada pertanyaan, mudah-mudahan bisa dijawab. Baik, kita masuk ke materi kita. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, yaitu
pelajaran-pelajaran akidah dan manhaj dari fikih puasa. Yang pertama terkait dengan dua hadis. Hadis yang melarang kita untuk sengaja berpuasa sebelum masuknya Ramadan sebagai bentuk kehati-hatian. Siapa tahu sudah masuk bulan Ramadan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah dari Silah ibn Zufar rahimahullahu taala, salah seorang tabi'in, dia berkata, "Kunna 'inda Ammar ibn Yasir." Kami pernah duduk bersama Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhuma. Fa utiya bi syatin masliyah. Lalu dihidangkan untuk Ammar, untuk hadirin yang duduk-duduk bersama Ammar tersebut, kambing guling. Faqala kulu. Kemudian Ammar berkata, silahkan makan. Fatanaha ba'dul qaum. Ada sebagian orang menyingkir, menjauh dari majlis tersebut. Artinya dia tidak mau makan. Faqala, dan dia berkata, inni shaim, saya sedang puasa hari ini. Faqala Ammar, maka Ammar berkata, man shama al-yawma alladhi yushakku fihi, man shama al-yawma alladhi yashukku fihi an-nasu faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan oleh orang-orang, maka dia telah berbuat maksiat kepada Abul Qasim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan oleh manusia, sesungguhnya dia telah berbuat maksiat kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, man shama al-yawma alladhi yushakku fihi faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, maka dia telah berbuat maksiat kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Yaumus Syak, hari yang diragukan dengan semua lafadznya, Yaumus Syak, al-yaumul ladzi yashukku fihi an-nas, al-yaumul ladzi yushakku fihi. Maksudnya adalah tanggal 30 Sya'ban, ketika hilal bulan Ramadan tidak nampak pada tanggal 29 Sya'ban. Penetapan tanggal 1 Ramadan itu dilakukan pada tanggal berapa? 29 Sya'ban. Di penghujung hari tanggal 29 Sya'ban, kaum muslimin berusaha untuk melihat hilal. Di penghujung hari tanggal 29 di sore hari. Ketika tidak nampak, tidak ada yang melihatnya, atau karena terhalang oleh mendung atau sebab-sebab lainnya, maka syariat kita, dan inilah pendapat jumhur jamaahir para ulama, termasuk Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Bahkan pendapat yang mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i membolehkan hisab, itulah pendapat yang keliru yang dibantah oleh para ulama Syafi'iyah, termasuk An-Nawawi rahimahullahu taala. Dari kalangan para ulama Syafi'iyah yang berpendapat boleh hisab hanya Abul Abbas ibn Suraij, itu saja. Adapun Imam Syafi'i, beliau bersama jumhur bahwa patokan penetapan 1 Ramadan hanyalah ru'yah, tidak menggunakan hisab. Nah, ketika tidak nampak, maka syariat kita menetapkan bahwasanya keesokan harinya masih Sya'ban, tanggal 30.
Nah, tanggal 30 inilah yang dimaksud oleh Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhuma sebagai hari syak, hari yang diragukan. Apakah sudah habis Sya'ban? Apakah sudah masuk Ramadan atau masih Sya'ban? Karena mendung kemarin. Tapi syariat sudah memutuskan tidak boleh puasa Ramadan. Hari itu adalah tanggal 30. Maka di sini Ammar menukil hukum dari Rasulullah SAW, jelas menukil hukum dari Rasulullah SAW. Dari mana lagi dia mengambil hukum kalau bukan dari Rasulullah SAW? Barang siapa yang berpuasa di hari itu, maka dia telah bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Nah, berkaitan dengan riwayat yang lain yang kita sebutkan tadi, man shamal yaumal ladzi yushakku fihi, berbeda dengan riwayat dalam Kitabus Sunan. Dalam Sahih Bukhari juga dalam sebuah riwayat man shama yaumas syak. Tapi dalam lafaz ini man shamal yaumal ladzi yushakku fihi, ini memiliki makna tersendiri yang menunjukkan bahwasanya nas atau hadis Rasulullah SAW, bahkan ucapan para sahabat itu memiliki makna tersendiri, dan itu dipahami oleh para ulama fikih, para fuqaha. Dari situ mereka mengambil istimbat hukum. Dan saya sering mengatakan ini menunjukkan cerdasnya para ulama kita. Mereka sangat teliti dari susunan kalimatnya, mereka bisa memahami apa yang dimaksud. Hanya saja para ulama nahwu, para ulama bahasa tidak mau berdalil dengan hadis. Mereka hanya mau berdalil dengan ayat Al-Quran untuk menetapkan hukum bahasa Arab, ilmu nahwu. Karena alasan mereka hadis itu bisa jadi ucapan rawi, bukan wahyu, bukan murni wahyu. Tapi ala kulli hal, sebagian ulama ahli bahasa Arab juga berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, buktinya di sini di kalangan para fuqaha mereka sangat teliti memperhatikannya. At-Tibi rahimahullahu taala, ambil contohnya di sini, dia mengatakan innama ata bil mausul wa lam yaqul yaum asy-syak mubalaghah fi anna sawma yaumin fihi li adna syakkin sababun li isyani sahibis syara'. Disebutkan di sini dalam riwayat ini lafadznya, redaksinya dengan isim mausul, yaitu alladzi. Man shamal yaumal ladzi, itu mausul, kata sambung. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan. Diragukan oleh siapa? Pokoknya diragukan. Kalau tadi kan ada fa'ilnya, an-nas. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan oleh manusia, orang-orang ragu. Tapi di sini barang siapa yang puasa pada hari yang diragukan, ini ada maknanya, yaitu apa? Menunjukkan bahwasanya puasa pada tanggal 30 Sya'ban, meskipun keraguan itu tipis sedikit, itu cukup sebagai sebab seseorang menentang sahibus syara', yaitu Rasulullah SAW. Fakaifa biman shama yawman asyakku fihi qa'imun thabitun. Jika orang yang berpuasa tanggal 30 Sya'ban, keraguan yang ada pada hari itu kecil keraguannya, itu tetap dianggap berdosa karena menentang Rasulullah SAW. Bagaimana jika keraguan itu besar? Tidak ada yang melihat, semua titik ru'yah itu tidak ada yang melihat karena mendung. Maka orang yang tetap ngotot untuk berpuasa padahal semua titik ru'yah tidak ada yang melihat ru'yah, ini adalah orang yang betul-betul menentang Rasulullah SAW. Paham antum? Sehingga ini mengajarkan kepada kita tamamul ittiba'.
ittiba' secara sempurna kepada syariat. Apa yang digariskan oleh syariat itu sudah turut ikuti. Jangan berhati-hati. Nanti kita akan sebutkan kaidah dalam masalah kehati-hatian. Kapan kita berhati-hati? Oh, jangan-jangan ini benar tanggal 1. Ini permainan orang-orang liberal, permainan orang-orang kafir dan seterusnya. Nah, itu namanya meragukan. At-Tibi mengatakan, meskipun keraguannya kecil, tetap seseorang tidak boleh berpuasa tanggal itu, hari itu. Bagaimana jika keraguan itu tetap kuat, gitu, besar? Seperti contohnya tadi kita sebutkan, tidak ada yang melihat, semua titik tidak ada laporan. Atau ada yang melihat tapi persaksiannya ditolak oleh pemerintah. Ini menjadi sebab juga. Dan ini disebutkan oleh para ulama. Dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, nanti kita akan baca bahwasanya ketika para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ru'ya, Abdullah bin Umar melihat, kemudian dia melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak umumkan sendiri, manusia, saya melihat hilal." Tidak, tapi dia melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku penguasa waktu itu. Ini menunjukkan bahwasanya bahasa syariat kita sangat jelas. Namun seseorang karena minimnya ilmunya, dia tidak bisa melihat itu. Maka dia wajib untuk merujuk kepada penjelasan para ulama kita. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, "Qila fa'idatu tahsisi dzikri hadhihi al-kunniyah al-isyarah ila annahu huwa alladhi yuqsimu baina ibadillah ahkamahu zamanan wa makanan wa ghairi dzalika." Kenapa Ammar menyebutkan Abul Qasim? Kenapa dia tidak mengatakan Rasulullah SAW atau Nabi Allah SAW? Kenapa dia menyebutkan kunyah Rasulullah SAW? Ibnu Hajar menukil pendapat para ulama bahwa dipilihnya kunyah Rasulullah SAW Abul Qasim sebagai isyarat bahwasanya Rasulullah SAW adalah Qasim. Apa itu Qasim? Tukang bagi. Rasulullah SAW yang membagi hukum-hukum Allah di tengah manusia terkait waktunya, kapan boleh dilakukan, kapan tidak boleh dilakukan, mutlak atau terikat dengan waktu, tempatnya di mana dilakukan, di mana tidak boleh dilakukan, apakah mutlak atau terikat dengan waktu, terikat dengan tempat, dan seterusnya. Nabi SAW yang menjelaskan itu. Makanya Ammar menyebutkan kunyah Rasulullah SAW, bukan julukan beliau yang biasa, yaitu Rasulullah SAW. Maka ini menunjukkan bahwasanya para sahabat memiliki akal yang matang, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka cerdas. Kecerdasan mereka itu ditunjukkan ketika mereka memilih lafaz-lafaz terbaik yang menunjukkan makna tertentu. Mereka tidak sembarangan memilih kata-kata, sebagaimana nanti juga di hadis Abu Hurairah tentang wisal. Mereka tidak sembarangan memilih redaksi ketika meriwayatkan hadis, tapi mereka memiliki maksud. Maka seseorang yang dia dipandang atau memiliki kedudukan ketika di zaman ini, ketika dia menulis status atau apa istilahnya di media sosial, hendaklah dia teliti dalam memilih kata-kata agar orang-orang tidak salah persepsi. Jangan multitafsir.
apalagi menimbulkan fitnah. Para sahabat, mereka adalah figur sampai kapanpun. Mereka adalah jembatan bagi umat Nabi Muhammad SAW untuk mengetahui sunnah Nabi SAW. Sehingga mereka begitu hati-hati memilih kata-kata. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini mengajarkan kita banyak hal, hadirin rahmati Allah. Kemudian hadis Abu Hurairah dalam riwayat Bukhari dan Muslim tentang larangan puasa sehari atau 2 hari sebelum masuknya Ramadan. La yataqaddamanna ahadukum ramadana bi shaumi yawmin aw yawmaini illa an yakuna rajulun kana yasumu shaumahu falyasum dzalikal yawm. Janganlah salah seorang di antara kalian puasa sehari atau 2 hari sebelum masuknya Ramadan, kecuali seseorang yang melakukan sebuah puasa atau terbiasa melakukan puasa, maka silahkan dia puasa di hari itu. Ini insyaallah rinciannya akan dibahas dalam fikih puasa, yaitu maksudnya jangan seseorang seperti kata At-Tirmidzi rahimahullahu taala dan menisbatkannya kepada jumhur para ulama bahwasanya seseorang tidak diperbolehkan. An-Nawawi menegaskan haram hukumnya seseorang sengaja puasa sehari atau 2 hari sebelum tiba Ramadan untuk menyambut Ramadan atau menganggapnya sebagai Ramadan. Ini termasuk juga hadis Ammar yang tadi. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, apa hikmahnya kita dilarang? Apa hikmahnya kita dilarang mendahului Ramadan, puasa sehari atau 2 hari sebelumnya? Qila li'anna al-hukma ulliqa bir-ru'yah. Ada yang berpendapat bahwasanya hal itu dilarang karena hukum puasa Ramadan itu bergantung kepada ru'yah. Faman taqaddamahu biyawmin aw yawmaini faqad hawala ta'na fi dzalikal hukmi. Barang siapa yang sengaja puasa 1 hari atau 2 hari sebelum tiba Ramadan, maka dia telah berusaha untuk menuduh syariat. Subhanallah. Dan ini yang dipilih oleh Ibnu Hajar. Dia mengatakan wa hadza huwal mu'tamad. Ini dia pendapat yang mu'tamad, bahwasanya hikmah larangannya adalah seseorang yang sengaja puasa sehari atau 2 hari sebelum masuk Ramadan, dia telah berusaha untuk menuduh hukum syariat. Syariat mengatakan sumu li ru'yatihi, puasalah Ramadan ketika ada yang melihat hilal tanggal 29 Sya'ban. Fa in gumma 'alaikum faqduru lahu. Ini bahasa syariat. Jika terhalang pandangan kalian, maka hitunglah Sya'ban menjadi 30 hari. Besok jangan puasa dulu. Tiba-tiba orang ini ngotot untuk puasa. Bahkan tanggal 29 30 dia puasa, atau tanggal 28 29 dia puasa. Dengan maksud untuk berhati-hati, siapa tahu sudah masuk Ramadan. Kata Ibnu Hajar, ini adalah orang yang pada hakikatnya sedang melontarkan tuduhan kepada syariat bahwa apa yang disyariatkan tersebut tidak tepat. Dialah yang tepat. Seharusnya kita puasa, bukan tidak puasa. Ini adalah tuduhan kepada syariat. Maka hadirin rahmati Allah, subhanallah. Ini pelajaran yang luar biasa bagi orang-orang yang sedikit-sedikit mengatakan ini kan baik, ini kan ibadah. Ya, bukan masalah ini baik, ini ibadah. Masalahnya adalah apakah yang Anda lakukan ini direstui oleh syariat.
Puasa itu sesuatu yang luar biasa. Dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Man shoma yawman fi sabilillah, ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan." Barang siapa yang puasa satu hari saja di jalan Allah, maka Allah jauhkan wajahnya dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Luar biasa kan? Tapi orang ini salah tempat puasa. Dia tidak sadar bahwasanya perbuatannya yang ngotot puasa di hari tersebut itu mengakibatkan dia, pertama, menentang Rasulullah SAW yang melarang puasa di hari itu. Kedua, dia telah menuduh syariat ini tidak tepat. Makanya kita tadi mengatakan di awal, ini mengajarkan kita, semua hukum-hukum ini mengajarkan kita untuk ittiba secara sempurna, mengikuti sunnah Rasulullah SAW secara sempurna, sesuai tempatnya, sesuai jumlahnya, sesuai waktunya. Jika dia memang mutlak bisa kapan saja, maka kita tidak khususkan. Jika dia khusus, maka kita tidak mutlakkan. Dan itu mudah untuk diketahui, apalagi di zaman ini. Tinggal kita buka kitab para ulama, tinggal kita dengarkan penjelasan para ulama kita. Baik. Kemudian tentang hari puasa hari Syak, hadirin rahmati Allah, puasa pada tanggal 30 Sya'ban. Al-Hafidz At-Tirmidzi setelah menyebutkan hadis Ammar dalam jami'nya, beliau menyebutkan mazhab para ulama, mengisyaratkan bahwasanya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, bahkan di kalangan para sahabat. Ada sahabat yang mengatakan puasa, ada yang mengatakan tidak boleh puasa. Jadi ada perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Simak apa yang dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar, salah seorang ulama Malikiyah, rahimahullah. Beliau mengatakan setelah menyebutkan pendapat-pendapat para sahabat tentang puasa pada tanggal 30 Sya'ban, beliau mengatakan wal hasil anna as-sahabata mukhtalifuna fi dzalika. Kesimpulannya, para sahabat berbeda pendapat tentang hukum puasa tanggal 30 Sya'ban. Boleh atau tidak? Kemudian beliau mengatakan, "Walaysa qawlu ba'dihim bihujjatin 'ala ahadin." Namun perlu diingat, pendapat sebagian sahabat tidak bisa digunakan sebagai dalil untuk membantah pendapat orang lain. Dia mengatakan apa? Pendapat sebagian sahabat tidak bisa dijadikan dalil untuk membantah pendapat seseorang. Wal hujjatu ma ja'ana 'anis syari' wa qad 'araftah. Dalil itu adalah yang datang dari syariat kita, yang datang dari Allah dan datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan engkau telah mengetahuinya, yaitu hadis Ammar ibn Yasir yang tadi kita baca, kemudian hadis Abu Hurairah, hadis Abdullah ibn Umar tentang penetapan tanggal 1 Ramadan. Nah, pertanyaan sekarang, apakah pendapat sahabat itu dalil atau tidak? Di sini Ibnu Abdul Bar mengatakan ucapan atau pendapat sahabat, pendapat sebagian sahabat tidak bisa dijadikan dalil untuk membantah ucapan atau pendapat orang lain seseorang. Mari kita simak penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Man qala minal ulama inna qawla as-sahabi hujjah fa innama qalahu idza lam yukhalifhu ghayruhu min as-sahabah wala urifa nassun yukhalifuhu. Para ulama yang mengatakan pendapat sahabat adalah dalil. Para ulama yang mengatakan pendapat sahabat adalah dalil, maksudnya adalah jika pendapat sahabat tersebut tidak diselisihi oleh sahabat yang lain.
dan tidak diketahui ada dalil, ada nas dari Al-Quran dan Sunnah yang menyelisihinya. Ini maksudnya. Kalau ulama kita mengatakan pendapat sahabat itulah dalil, maksudnya apa? Maksudnya ketika pendapat sahabat tersebut tidak bertentangan dengan pendapat sahabat yang lainnya, atau tidak bertentangan dengan nas Al-Quran dan hadis. Dalam masalah puasa syak ini, ada pendapat yang melarang? Ada. Ada dalil yang melarang? Ada. Cocok Ibnu Abdul Bar mengatakan pendapat tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Wa amma idza urifa annahu khalafahu falaysa bihujjatin bil ittifaq. Adapun jika diketahui pendapat sahabat tersebut memiliki penentang, ada sahabat lain yang berbeda pendapat dengan pendapat ini, maka ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil berdasarkan kesepakatan para ulama. Wa mata kanatis sunnah tadullu ala khilafih kanatil hujjatu fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sunnah Rasulullah SAW, ingat, kita ingin mengatakan bahwasanya ketika kita mengatakan sunnah, maka yang kita maksud jelas adalah agama Rasulullah SAW. Sebagaimana kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, as-sunnatu allati ana 'alaiha wa adraktun nas 'alaiha. Sunnah yang aku berada di atasnya dan sunnah yang aku temui para ulama di atasnya, yaitu beliau sebutkan iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Itu yang dimaksud agama Rasulullah SAW. Bukan terkait dengan yayasan atau organisasi atau nama sekolah. Sehingga sungguh lucu orang-orang yang ingin menentang dakwah dengan mengatakan orang-orang sunnah berpendapat seperti ini. Subhanallah. Yang mereka maksud adalah organisasi tertentu. Tidak. Sunnah itu bukan organisasi ataupun yayasan. Seandainya yayasan-yayasan yang bernama sunnah, apapun termasuk Darus Sunnah, itu tidak ada, la qadarullah, sunnah akan tetap ada. Karena sunnah itulah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, bukan bendera ataupun pakaian. Ketika sunnah itu, ketika ada sunnah, artinya ada dalil dari Al-Quran dan hadis yang menunjukkan hal yang berbeda dengan pendapat tersebut, pendapat sahabat tersebut, maka yang kita pegang adalah sunnah. Yang kita pegang adalah sunnah. La fima yukhalifuha, bukan kita berpegang dengan apa yang bertentangan dengan sunnah tersebut. Tidak. Bila raib inda ahli ilmi, ini tidak diragukan lagi di kalangan para ulama, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Berapa azan? Sudah masuk. Silahkan azan. Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kesimpulan dari apa yang kita sampaikan di yang terakhir tadi sebelum azan, bahwasanya Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala bukan sedang merendahkan pendapat sahabat, tapi kenapa dia menolak pendapat sahabat yang membolehkan puasa pada tanggal 30 Sya'ban? Pertama, karena para sahabat berbeda pendapat. Ketika ada perbedaan pendapat di kalangan para sahabat, maka paling tidak adalah kita abstain, tidak menguatkan itu ataupun yang lain, karena dia bukan dalil. Kedua, karena ada dalil yang tegas. Yang kita sebutkan tadi hadis Ammar ibn Yasir, bahwa orang yang berpuasa pada tanggal itu telah berbuat maksiat kepada Rasulullah SAW. Kemudian hadis Abdullah bin Umar, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian ketika melihat hilal bulan Ramadan. Juga hadis Abu Hurairah yang melarang untuk mendahului Ramadan untuk puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Ini adalah dalil yang membantah pendapat sahabat tersebut. Dan tentu saja kita memberikan uzur kepada para sahabat, bisa jadi mereka tidak mengetahui dalil tersebut, tidak sampai kepadanya dalil tersebut. Hanya dalam hati Allah, jika ini terjadi pada para sahabat, dan inilah sikap para ulama berhadapan dengan pendapat para sahabat, maka pendapat-pendapat selain dari sahabat lebih-lebih lagi. Ketika ada perbedaan pendapat dan ada dalil yang menyebutkan, maka kita tidak ada jalan untuk membela pendapat tersebut. Kita harus kembali kepada dalil. Nah, satu lagi, jadi nama Allah, sebenarnya tinggal 3 materi, tapi rupanya tidak bisa kita habiskan malam ini, yaitu masalah ihtiyat fil ibadah, berhati-hati dalam beribadah. Yang ingin kita soroti adalah terkait dengan puasa Ramadan. Yang pertama, yaitu puasa pada tanggal 30 Sya'ban dengan maksud untuk hati-hati. Ini contohnya. Kedua, memajukan azan subuh, memajukan azan subuh sebelum waktunya sebagai bentuk kehati-hatian. Jangan sampai kaum muslimin masih makan dan minum sementara fajar sudah terbit, sehingga untuk menyiasatinya azan dimajukan. Ketiga, menunda azan maghrib tamkinan lil waqt, untuk meyakinkan telah masuk waktu. Karena waktu maghrib yang sebenarnya, sebagaimana kita ketahui, ketika lingkaran matahari itu sudah terbenam, sungguhnya cahaya masih ada di arah barat, masih terang. Maka untuk kehati-hatian, jangan sampai kaum muslimin makan dan minum sementara belum masuk waktu maghrib, maka diakhirkanlah, diperlambanlah azan maghrib. Nah, apakah kehati-hatian seperti ini dibenarkan? Itu yang ingin kita soroti. Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika membahas hadis la yazalun nas bi khair ma ajjalul fitrah, manusia akan senantiasa berada di dalam kebaikan selama mereka bersegera berbuka, tidak menunda-nunda berbuka. Ibnu Hajar mengomentarinya di akhir syarah beliau terhadap hadis ini dalam Sahih Bukhari, dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan, tanbih, catatan, minal bid'il munkarah ma uhditha fi hadha zaman min iqa'il adhan ats-tsani
qabla al-fajri binahwi thulusi sa'ah fi Ramadan. Di antara bid'ah yang mungkar, ini bahasanya beliau, dan beliau termasuk ulama yang berpendapat bahwa ada bid'ah hasanah rahimahullahu ta'ala. Dan nanti kalau ada waktu di pertemuan berikutnya kita akan tambah faedah terkait hakikat dari perbedaan pendapat para ulama tentang bid'ah. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Insyaallah kita akan ambil definisi Ibnu Hajar dan definisi Ibnu Rajab, dua ulama yang sezaman yang berbeda pendapat tentang masalah ini. Apakah mereka betul-betul berbeda pendapat atau hanya berbeda istilah saja? Insyaallah kita akan telusuri dan akan simpulkan insyaallah. Yang jelas di sini Ibnu Hajar mengatakan di antara bid'ah yang mungkar adalah apa yang diada-adakan di zaman ini, apa yang diada-adakan di zaman ini. Seperti apa? Azan kedua itu maksudnya apa? Azan subuh. Azan pertama itu kapan? Sebelum terbit fajar shadiq, untuk mengingatkan orang yang sholat tahajud bahwa subuh sudah dekat. Yaitu bid'ah mungkar yang dimaksud oleh Ibnu Hajar adalah azan subuh itu sekitar sulus sa'ah, 20 menit sebelum terbit fajar di bulan Ramadan pada khususnya. Inilah bid'ah yang mungkar, mengumandangkan azan subuh 20 menit sebelum subuh, sebelum waktu fajar yang sesungguhnya. Wa itfa' al-masabih allati ju'iyat alamatan li tahrimil akli wasyurbi ala man yuridu siyam. Mematikan lampu yang memang disiapkan sebagai tanda kalau lampu itu mati berarti saatnya berhenti makan dan minum. Kapan lampu itu dimatikan? 20 menit sebelum masuk waktu subuh. Ini adalah bid'ah yang mungkar, kata Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari. Za'man mimman ahdatsahu annahu lil ihtiyat fil ibadah. Orang yang mengada-adakan perkara tersebut beranggapan bahwa itu adalah bentuk kehati-hatian dalam beribadah. Waqad jarrahum dzalika illa ansaru la yu'adzinun illa ba'dal ghurub. Akibatnya mereka melakukan kesalahan yang lain, yaitu apa? Ketika maghrib mereka tidak azan kecuali setelah bidarajah litamkidil waqt za'amu, kecuali setelah jauh dari waktu maghrib untuk memastikan waktu. Itu klaim mereka, kata Ibnu Hajar. Subuh mereka majukan, maghrib mereka mundurkan. Fa'akharul fitrah, mereka menunda berbuka, wa ajjalus sahur, dan mempercepat sahur. Mempercepat sahur, paham maksudnya ya? Agar antum tidak tegang, ada orang di Lombok, dia mempraktekkan ini ajalul fitr itu cepat makan, gitu. Katanya apa? Sunnahnya adalah kita cepat-cepat berbuka, cepat dimakan. Itu mudah-mudahan ya sekedar bercanda. Maksudnya menyegerakan berbuka itu apa? Kalau sudah terbenam matahari atau sudah azan, maka berbukalah. Makanya tukang-tukang azan nih, siapa di antara antum jadi muezzin? Khususnya di sini di Darus Sunnah, antum adalah pemegang amanah. Antum adalah pemegang amanah. Antum harus paham waktu, terutama di dua waktu ini, fajar dan subuh. Antum jadi patokan soalnya. Karena kadang-kadang kita di rumah, azan, di pondok belum, kata. Bagaimana kalau pondok yang salah, ayo? Siapa tanggung jawab? Muazzin. Makanya harus diperhatikan. Wa ajjalus sahur,
menyegerakan bersahur. Sahurnya entah jam berapa, jam 3, jam 2. Wa khalafus sunnah, mereka menyelisihi sunnah. Falidzalika qalla anhumul khair, sehingga orang-orang ini di zamannya beliau, di zamannya Ibnu Hajar di Damaskus, itu sedikit kebaikan. Wa katsura fihi musyarr, banyak keburukan. Wallahul musta'an. Hanya kepada Allah tempat kita meminta tolong. Makanya hadirin rahmati Allah, yang tahu sunnah ini praktekkan. Tentunya zaujah-zaujah antum itu tidak mau minyak goreng langka lagi kan? Ya, siapa tahu sebabnya ini. Terlalu cepat makan sahur, terlambat berbuka. Mungkin itu yang menyebabkan minyak goreng langka. Bisa jadi. Karena Ibnu Hajar mengatakan, ya seperti itu. Dan Nabi SAW mengatakan sebelumnya, manusia itu akan senantiasa berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka, tidak menunggu bintang, tidak menunggu gelap. Ibnu Qayyim mengatakan, wa yanbaghi an yu'lam anna al-ihtiyat alladhi yanfa'u sahibahu, hendaknya diketahui bahwasanya kehati-hatian yang bermanfaat bagi pelakunya, berpahala di sisi Allah. Al-ihtiyat fi muwafaqatis sunnah wa tarki mukhalafatiha, berhati-hati, berusaha untuk sesuai dengan sunnah, meninggalkan yang bertentangan dengan sunnah. Itu namanya hati-hati. Fal ihtiyat, kullal ihtiyat fi dzalika, itulah sejatinya berhati-hati, ikut sunnah, meninggalkan yang bukan sunnah. Wa illa famahtata li nafsihi man kharaja 'alis sunnah, tidaklah dikatakan berhati-hati orang yang meninggalkan sunnah, bal taraka haqiqatal ihtiyat, bahkan sebaliknya dia tidak berhati-hati sama sekali. Dan sebagai akhir, ibadah adalah quwwat beramal sesuai dengan apa yang dia ketahui. Ada seorang bertanya kepada saya termasuk yang berpendapat, dan ini bukan saya ambil dari kantong saya sendiri, tapi sesuai dengan arahan para ulama kita yang 2 kali datang ke Lombok dari negara yang berbeda, dan fatwanya sama. Ikuti azan pemerintah, adapun iqamahnya terserah antum. Ini semua nasihat mereka sepakat seperti itu. Sehingga ada seorang ikhwan bertanya, bagaimana kalau kita meyakini azan subuh terlalu cepat? Maka saya katakan kepadanya, kalau antum yakin, ya antum ikuti keyakinan antum. Saya bilang begitu, kalau antum yakin bahwa azan itu terlalu cepat, antum ikuti keyakinan antum. Apa arti yakin? Yakin itu berdasarkan ilmu dan bukti. Antum yakin? Dia mengatakan enggak, katanya. Apa maksudnya yakin kalau begitu? Maka ini hadirin rahmati Allah, perlunya kita berhati-hati. Jangan asal ada pendapat kita langsung ambil. Ada pendapat kita langsung ambil, apalagi yang menyelisihi pemerintah cepat sekali kita ambil. Lah, bukan seperti itu kita beragama. Ini adalah masalah khilaf. Bagi siapa yang mengikuti itu silahkan, tapi jangan dia paksa masjid sampai ada yang masuk masjid nempel jadwal, padahal dia bukan pengurus,
bukan lebay jadinya dia. Berlebihan. Dia nempel sendiri. Jangan azan kecuali jam sekian. Subhanallah, padahal masjid bukan masjidnya dia. Ini terlalu berlebihan seperti ini. Nah, jadi syaratnya adalah kuwatus subah, kerancuan itu kuat. Kalau masalah berbuka, misalnya mendung, amat mendung, sehingga tidak bisa kita bedakan antara maghrib dengan bukan maghrib, sangat gelap. Nah, maka cara kita berhati-hati adalah jangan terlalu cepat berbuka, kecuali yakin dengan jam atau ada jadwal. Nah, kemudian syarat ihtiyat yang kedua yang bisa kita sebut, sebenarnya banyak, tapi dua saja kita sebutkan, yaitu tidak menyelisihi dalil. Nah, ini yang penting. Tidak menyelisihi dalil. Dalil membolehkan, maka jangan kita bilang, sebagai kehati-hatian jangan lakukan. Nah, dalil membolehkan. Dalil melarang, jangan kita bilang sebagai bentuk kehati-hatian, ayo kita lakukan. Nah, selama ada dalilnya, maka tidak boleh dilangkahi. Tentang fajar jelas, tentang maghrib juga jelas. Maka harus berpatokan kepada dalil. Ini dia, ikhwan fiddin, azallah wa iyyakum jami'an, pelajaran kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan tidak berat. Masih ada dua judul lagi terkait dengan tasabbut, tabayyun bahasa kita, cross check, kemudian terkait dengan ya mirip-mirip juga dengan cross check, kemudian tambahan tadi masalah bid'ah itu, insyaallah masih jadwal saya pribadi masih satu Ahad lagi, malam Senin akan datang, dan insyaallah itu kita akan manfaatkan untuk menyambung materi ini. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya bertanya. Ya. Ya. Seandainya kajian ini mungkin tidak mengakibat kemudian sementara jam yang dari keseluruhan pemerintah kita ini beda sama dia 5 menit, maka jamnya lebih cepat saja. Terus dia azan, bagaimana kira-kira kita akan jam dengan jadwal putar yang saling? Apa? Apakah apa semua? Apakah kita jam yang apa istilahnya yang sebenar lah begitu. Satu kita ikuti azannya yang ya ikuti azan yang apa, jam yang serentak lah. Jangan antum ikuti jam yang terlalu cepat atau terlalu lambat. Makanya itu kita bilang tadi, seorang muazzin itu harus teliti. Jangan dia berpatokan dengan jamnya. Dia tahu jamnya ini ya kadang lamban, kadang cepat. Dia tahu begitu, jadikan patokan. Ada lebih parah lagi, ada sebuah kampung, dia azan ngikuti pulangnya dia dari sawah. Jam berapapun dia pulang dari sawah, sampai rumah dia langsung naik masjid azan. Kadang-kadang setengah jam sebelum azan dia azan, karena itu waktunya pulang dari sawah. Nah, ini kacau nih, sampai kadang-kadang ikhwan kita kaget, sudah azan nih, zuhur nih, dilihat masih setengah 12. Oh, dia terlalu cepat pulang dari sawah. Ini parah. Begitu juga ini. Makanya Nabi SAW mengingatkan bahwa imam itu dia menanggung makmumnya. Muazzin itu dia memikul amanah. Maka dia harus teliti. Wallahu taala a'lam. Di sini ada dua hadiah ini. Panitia ini untuk ya, antum mau hadiah? Aku mau tanya. Ya. Tentang masalah kita mendahului 1 atau 2 hari sebelum masuknya Ramadan, Ustaz. Bagaimana dengan kebiasaan orang-orang yang biasa
dengan puasa sunnahnya. Seandainya masuknya Ramadan itu hari Jumat, sedangkan dia sudah terbiasa dengan puasa Senin Kamis dan di hari Kamisnya dia berpuasa, apakah itu diperbolehkan? Ya, Afwan tadi mungkin Anda terlalu cepat memotong itu. Tapi insya Allah nanti akan dibahas sama Ustaz Safar masalah ini. Tapi nasta'jil bil khair, kita segerakan kebaikan. Bahwa hadis itu mengecualikan orang yang melakukan puasa wajib. Puasa wajib itu apa? Qada meskipun sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Tapi itu kesempatannya untuk mengqada boleh. Atau puasa nazar atau puasa kafarah. Puasa sunnah yang mana yang dibolehkan? Kalau dia menyambung, kata Imam Nawawi, kalau dia menyambung dengan puasa-puasa sebelumnya. Misalnya dia puasa Sya'ban itu sejak tanggal 10 misalnya, nyambung terus. Apakah akhir Sya'ban dia harus berhenti? Tidak, boleh dia nyambung. Kenapa? Karena yang dilarang hanyalah apa? Memulai sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Jelas ya? Kemudian yang dibolehkan dari puasa sunnah yaitu seperti kata antum, bertepatan dengan jadwal Senin Kamis atau puasa Daud, ini diperbolehkan. Jadi yang dilarang itu adalah ya sengaja mendahuluinya dengan anggapan itu Ramadan atau untuk menyambut Ramadan. Wallahu taala a'lam. Pertanyaannya, ada yang bisa sebutkan kita 4 perkara untuk menyambut Ramadan? Masya Allah. Abu Maryam langsung mengangkat tangan. Berdoa. Ya. Mari, nyontek. Ya, terus ya, Tal. Silakan pilih kurma atau apa ini? Sirwal LGR. Sila. Bilang salat sopo. Ah, sila. Barakallahu fiik. Pertanyaan lagi. Hadiahnya korma. Apa tadi ya? Tidak boleh nyontek. Kata Abu Alvin tidak boleh nyontek. Pertanyaannya gampang, insyaallah. Apa yang dimaksud Yaumus Syak, hari Syak, hari yang meragukan? Siapa ini? Udah, jangan diborong. Siapa? Oh ya, silakan. Hari sebelum itu tanggal 30 Sya'ban. Tanggal 30 Sya'ban. Tanggal 29 belum kelihatan hilal, jadi sambung 30. Digenapkan 30. Nah, tanggal 30 itu hari Syak, tidak boleh berpuasa. Barakallahu fiik. Silakan. Tidak ada pilihan. Baik, ada pertanyaan lagi? Oh, iya, silakan Abu Hamdi. Ya. Ya, dia berbuka dulu. Itu kan tidak sampai banyak waktu kan, kecuali dia makan kolak dulu. Dia berbuka itu ya seperti Rasulullah lah. Dia makan korma atau minum air, kemudian dia azan. Itu kan tidak terlalu lama waktunya. Jelas, insyaallah ya. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi? Cukup? Baik, jazakumullahu khairan. Kita lanjutkan insyaallah di Ahad depan, dan besok adalah jadwal Ustaz Beni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.